Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam edisi yang ke-246 ini, tema Lawatan Hati kali ini adalah keluarga beriman hidup benar di tengah dunia cemar. Keluarga beriman hidup benar di tengah dunia cemar. Dasar dari tema ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ini suatu gambaran yang luar biasa. Karena di sini digambarkan bahwa Nuh itu adalah seorang yang hidupnya itu hidup di dalam kebenaran. Tapi saudara, ada gambaran yang kedua yang juga tidak boleh diabaikan, karena gambaran kedua ini terkait dengan gambaran pertama tadi. Selain Nuh itu hidup benar, maka Nuh itu juga digambarkan sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Di dalam terjemahan lain, saudara, hidup bergaul dengan Allah itu diartikan sebagai berjalan bersama dengan Allah. Nah, saudara, kedua hal ini adalah dua sikap hidup yang saling melengkapi, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh. Bagaimana supaya kita itu hidup benar di tengah dunia yang cemar? Saudara, rahasianya adalah satu. Kita boleh berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar ini, saudara, kalau kita tidak bergaul bersama dengan Allah. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Allah. Mungkin kita bisa mengingat apa kata pemazmur yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, Mazmur 1 itu memberikan gambaran bahwa orang yang berjalan bersama dengan Allah, orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, orang yang hidupnya benar adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel, kita juga mendapati kisah yang menjelaskan tentang hal ini. Ketika Yosua ditunjuk menggantikan Musa yang telah mati, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan kemudian Tuhan mengatakan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, Yosua diminta Allah untuk berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara, menyimpang ke kanan atau ke kiri itu berarti tidak lurus. Kalau lurus, maka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika Tuhan berbicara tentang ini, Tuhan memberikan catatan yang sangat penting, yaitu Yosua harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara sekalian, kita akan sulit menjaga jalan kehidupan kita untuk bisa berjalan lurus kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, itu sebabnya ketika kita merenungkan tema keluarga beriman adalah keluarga yang hidup benar di tengah dunia cemar, saudara, kita hanya bisa hidup benar di tengah dunia yang cemar ini
kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Dan kita tidak mungkin hidup menurut firman Tuhan kalau kita tidak tahu firman Tuhan itu seperti apa. Saudara sekalian, di dalam bulan keluarga ini, ketika kita ingin membangun keluarga yang beriman, maka salah satu hal yang sangat mendasar yang harus kita lakukan adalah kita belajar membangun kehidupan yang merenungkan firman Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita luangkan, baik secara mandiri, secara sendiri, atau bersama-sama dengan keluarga. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk berjalan bersama dengan Allah? Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk berdoa, untuk selalu bertanya kepada Tuhan ketika kita berada di dalam pergumulan, ketika kita harus mengambil keputusan? Saudara, perenungan Kejadian pasal 6 ayat 9 ini mengajak kita untuk membaca firman Tuhan itu bukan sekedar sebagai rutinitas keagamaan. Berdoa kepada Tuhan itu bukan sekedar kita melakukannya untuk memenuhi kewajiban keagamaan. Berdoa dan membaca firman Tuhan, saudara, merupakan wujud bagaimana kerinduan hati kita untuk berjalan bersama dengan Allah. Itu berarti ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita membangun relasi, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab kita tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak mungkin bergaul dengan orang yang kita tidak memiliki hubungan pribadi. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki hati yang rindu membangun hubungan pribadi itu. Ada relasi pribadi. Sehingga sungguh-sungguh ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, ada cerminan hubungan pribadi di sana. Sudahkah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita bergaul bersama dengan Tuhan, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita disiplin membaca Alkitab setiap hari? Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun keluarga yang beriman, yaitu keluarga yang hidup benar di tengah dunia cemar ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.